Pulau Pangkor merupakan pulau yang menawarkan 1000 keindahan dan yang menjadi salah satu andalan pariwisata paling populer di semenanjung Malaysia. Maka untuk itu, pantaslah para pelancong saban hari, terutama hari libur, pergi berkunjung ke sana. Tetapi perlu diketahui, untuk berlibur ke sana ada 2 dermaga atau jeti yang menjadi pilihan utama. Yang pertama, jeti Marina Island. Letaknya cukup dekat dengan Pulau Pangkor dan hanya memerlukan waktu lebih kurang 15 menit untuk sampai ke sana. Di Marina Island ini juga banyak spot foto menarik yang dapat dimanfaatkan pengunjung sembari menunggu keberangkatan, pelepasan atau boarding pass. Sedangkan yang kedua, Jeti Lumut. Jeti Lumut letaknya sedikit lebih jauh dari Pulau Pangkor dan memerlukan waktu yang lebih lama, sekurang-kurangnya 30 menit atau lebih lama sedikit untuk dapat sampai ke tujuan. Setelah menentukan pilihan dermaga atau jeti, maka selanjutnya booking penginapan atau hotel. Mengapa? Karena tidak ada cara yang lebih baik untuk merasakan keindahan sebuah pulau selain dengan tidur dan bermalam di pulau tersebut. Yang pertama, Coral Beach atau Pantai Koral. Keindahan pantai yang satu ini sepertinya tak perlu diragukan lagi, dengan langit biru dan air laut yang bening, menjadikan pantai ini lebih dekat dengan kata sempurna. Jika sobat menyukai pantai dengan tingkat ketenangan, inilah tempatnya. Selain itu, juga dapat melihat dari dekat keindahan pulau-pulau kecil seperti Pulau Giam dan Mentagor. Jika beruntung dan bertepatan dengan waktu, maka dapat berjalan kaki langsung ke pulau tersebut. Yang kedua, Viewing Tower atau Menara Pandang. Melewati tanjakan panjang, kita dibawa menuju Menara Pandang, yang mana dari Menara Pandang ini dapat melihat keindahan laut dan lajunya perahu pengunjung membela laut di antara pepohonan rindang dengan angin sepoi-sepoi. Rasanya segala kelelahan terbayar sudah. Yang ketiga, Dashboard atau Benteng Belanda. Benteng peninggalan Belanda konon kabarnya merupakan kubu pertahanan yang digunakan untuk mengawal perdagangan timah, khususnya di negeri Perak, Malaysia. Di sini selain meriam, sobat juga dapat melihat replika kapal Belanda dan penjara bawah tanah. Setiap saat pengunjung ramai memadati tempat ini. Selain mengagumi keindahan bangunan sejarah, pengunjung juga dimanjakan dengan para penjual cenderamata dan makanan ringan yang ada di pinggir jalan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Keempat, Historical Rock atau batu bersejarah. Batu besar berukuran lebih dari 10 meter ini bertulisan Jawi dengan gambaran atau lukisan kapal layar, gajah, dan ikan duyung.
serta harimau. Batu ini juga menjadi perhatian para pengunjung yang singgah dari benteng Belanda atau kota Belanda karena jarak yang terbilang dekat atau lebih kurang 100 meter saja. Batu ini juga konon dipercaya sebagai tanda perjanjian antara Sultan Perak dengan negeri Belanda. Yang kelima, Pulinkong Temple atau kuil Pulinkong. Kuil terbesar dan tertua dengan aliran Taoisme ini tepat berada di tengah Chinatown dan mendapat perhatian lebih dari para pelancong yang bukan saja dari luar tetapi juga pelancong dalam negeri. Keindahan arca atau patung dewa, naga, harimau, dan lainnya sepertinya tidak perlu diragukan lagi. Di samping itu berdiri kokoh replika tembok China yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong tua dan kaula muda. Enaknya lagi, pengunjung diperbolehkan untuk menyusuri setiap sudut, bahkan boleh naik hingga ke atas bukit yang paling tinggi sekalipun. Dari sana, pengunjung dimanjakan dengan pemandangan tepi laut yang sangat mengagumkan, terlihat jelas meskipun jauh. Selain menyusuri segala tempat, pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya spot foto, dimulai dari gapura raksasa yang ada di depan kuil, guna mengisi media sosial dengan gaya arsitek yang menawan, cantik dan mempesona di setiap sudut. Sobat juga bisa berfoto di bangunan yang mirip dengan Great Wall of China. Jadi, suasana dibuat seperti benar-benar sedang berada di negeri China atau Tiongkok. Maka tidaklah mengherankan jika saya pribadi juga membuat blog khusus untuk kuil Pulinkong ini dengan link yang ada di deskripsi. Yang keenam, Sunset View Chalet. Memberi makan langsung burung rangkong atau enggang yang merupakan maskot destinasi Pulau Pangkor menjadikan salah satu daya pikat tersendiri ketika berkunjung ke Pulau Pangkor. Pengunjung mulai ramai memadati tempat ini saat jarum jam sudah bergerak ke angka 6 sore atau petang. Bukan saja sekedar melihat tingkah pola burung rangkong terbang, tapi juga berminat memberi makan langsung dari tangan sendiri dan siap diabadikan dengan kameranya masing-masing. Ya, seperti jinak-jinak merpati. Artinya, jika pengunjung mendekat, burung tersebut tidak terlalu takut dan kaget. Malah bisa sedikit bercengkrama jika sudah biasa. Saya pribadi sangat senang. Kesan yang ada mantap dan luar biasa.
Yang ketujuh, Floating Moscow atau Masjid Terapung. Desain interior yang menawan dan keberadaannya di tengah laut cukup unik, menjadikan daya pikat tersendiri bagi pelancong untuk singgah di Masjid Al-Bad 1000 Salawat ini. Kabarnya, ukiran bunga yang ada di ruangan masjid ini dikenal sebagai bunga perak yang menjadi warisan dan simbol bagi negeri ini sendiri. Jadi, jika sobat sedang berada di Pulau Pangkor, maka carilah peluang untuk menunaikan sholat di masjid ini dan nikmatilah keunikan seni masjid ini sendiri. Kedelapan, Lin Jekong Temple atau Kuil Lin Jekong. Terletak di antara hutan dan perairan Teluk Nipah, menjadikan kuil kecil cantik dan menawan ini sedikit tersembunyi, tetapi bukan berarti tidak berpengunjung. Penataan arca Disney, tikus, dan lainnya yang baik dan rapi cukup menambah karisma kuil ini untuk dikatakan cantik dan menawan. Apalagi untuk menuju ke kuil yang memberi arti tentang sebuah penghormatan kepada Dewi Kuan Yin atau Dewi Belas Kasihan ini, harus melewati jalan tikus berliku, kecil, dan menanjak. Yang paling menarik dari kuil ini adalah panorama keindahan laut yang ada di sekelilingnya patut diacungi jempol, apalagi ketika sunset mulai menyapa dan sayup-sayup di kejauhan terdengar kicauan burung enggang atau rangkong yang menjadi maskot andalan Pulau Pangkor. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah jangan terlalu terlena menyaksikan segala keindahan sampai-sampai lupa pulang karena keburu malam.